Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezita Faizatun Nufus dengan NIM 2302272 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas. Yang pertama, konsep administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan memelihara interaksi positif antara institusi pendidikan dan komunitas di sekitarnya. Pengertian dari administrasi ini mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, kolaborasi, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pendidikan. Prinsip dasar dari administrasi ini meliputi saling menghargai, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, sementara masyarakat berperan sebagai pendukung yang menyediakan sumber daya, informasi, dan pengalaman yang dapat memperkaya proses belajar mengajar. Tujuan utama dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan karakter siswa, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan siswa dapat menerima dukungan yang lebih luas dari lingkungan sekitar mereka, sehingga hasil belajar dapat meningkat. Selain itu, tujuan lain adalah untuk mengurangi kesenjangan antara sekolah dan masyarakat, serta membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi perkembangan sosial dan ekonomi komunitas. Baik, yang kedua mengenai personalia pengelolaan Husemas, hubungan sekolah dan masyarakat. Pengelolaan Husemas melibatkan berbagai personalia yang memiliki peran penting dalam menjalin dan mengelola hubungan antara sekolah dan masyarakat. Setiap personalia memiliki tanggung jawab dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa personalia pengelolaan Husemas beserta yang pertama, kepala sekolah. Adapun peran dan tanggung jawab, kepala sekolah adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen sekolah, termasuk hubungan dengan masyarakat. Tugas utama kepala sekolah dalam konteks Husemas meliputi yang pertama, pengembangan visi dan misi. Menetapkan visi dan misi sekolah yang mencakup keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Yang kedua, kebijakan dan strategi. Mengembangkan kebijakan yang mendukung kolaborasi antara sekolah dan masyarakat, serta merencanakan strategi untuk melibatkan orang tua dan komunitas dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga ada fasilitas pertemuan. Memfasilitasi pertemuan antara guru, orang tua, dan masyarakat untuk membahas isu-isu pendidikan dan mencari solusi bersama. Yang kedua ada guru. Guru berperan sebagai penghubung antara siswa dan masyarakat. Tanggung jawab mereka dalam Husemas meliputi yang pertama, fasilitator pembelajaran, yang dimana mengajak orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, membangun komunikasi. Menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua mengenai perkembangan siswa dan kebutuhan pendidikan mereka. Selanjutnya, pelaksanaan program. Mengimplementasikan program-program yang dirancang untuk melibatkan masyarakat seperti kegiatan ekstrakurikuler dan seminar. Terus yang ketiga ada staf administrasi. Staf administrasi mendukung pengelolaan Husemas dengan mengelola data dan informasi. Tugas staf administrasi meliputi yang pertama dokumentasi.
mengelola dokumentasi kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat, termasuk laporan kegiatan dan hasil evaluasi. Yang kedua ada koordinasi, mengkoordinasikan komunikasi antara sekolah dan masyarakat, serta membantu dalam penyusunan agenda pertemuan. Dan yang ketiga ada pengelolaan data, mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah. Yang selanjutnya ada orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam Husemas, di antaranya yang pertama dukungan moral, memberikan dukungan moral kepada siswa dan sekolah dalam proses pendidikan. Yang kedua ada partisipasi aktif, terlibat dalam kegiatan sekolah seperti rapat orang tua, kegiatan ekstrakurikuler, dan program-program yang melibatkan masyarakat. Dan yang ketiga ada komunikasi, menjalin komunikasi yang baik dengan guru untuk mendukung perkembangan akademik dan non-akademik anak. Dan yang terakhir ada anggota masyarakat. Anggota masyarakat termasuk tokoh masyarakat dan organisasi lokal, juga berperan dalam Husemas dengan cara yang pertama dukungan sumber daya. Memberikan dukungan sumber daya baik berupa dana, fasilitas, maupun tenaga untuk kegiatan sekolah. Yang kedua ada partisipasi dalam program, terlibat dalam program-program yang diselenggarakan oleh sekolah seperti seminar, pelatihan, atau kegiatan sosial. Selanjutnya membangun kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam mendukung sekolah. Baik, materi selanjutnya mengenai teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas mencakup berbagai metode dan strategi yang digunakan untuk membangun komunikasi yang efektif, kolaborasi yang produktif, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pendidikan. Beberapa teknik yang umum diterapkan dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, diantaranya yang pertama pertemuan rutin. Salah satu teknik paling efektif adalah menyelenggarakan pertemuan rutin antara pihak sekolah, orang tua, masyarakat. Pertemuan ini berupa rapat orang tua siswa, forum komunitas, atau diskusi kelompok. Dalam pertemuan ini, pihak sekolah dapat menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan perkembangan siswa. Sementara orang tua dan anggota masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dukungan. Pertemuan rutin membantu membangun komunikasi yang terbuka dan transparan serta memperkuat hubungan antara semua pihak. Dan yang kedua ada penggunaan media sosial. Di era digital saat ini, media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk menjalin komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Sekolah dapat memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp untuk menyampaikan informasi, berbagi kegiatan, menjalin interaksi dengan orang tua dan masyarakat. Media sosial memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien, serta dapat menjangkau lebih banyak orang dengan biaya yang relatif rendah. Sekolah juga dapat menggunakan media sosial untuk mengumumkan acara, memposting foto kegiatan, dan memberikan update tentang perkembangan sekolah. Dan yang ketiga ada penyusunan program kolaboratif sekolah dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat dapat bersama-sama merancang program-program yang relevan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Program kolaboratif ini dapat mencakup kegiatan bakti sosial, seminar pendidikan, workshop, atau kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, diharapkan mereka akan lebih merasa memiliki berkomitmen terhadap pendidikan anak-anak mereka. Dan yang keempat ada pendidikan dan pelatihan.
Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi guru dan masyarakat merupakan teknik penting dalam administrasi Husemas. Sekolah dapat menyelenggarakan pelatihan untuk guru tentang cara berkomunikasi efektif dengan orang tua dan masyarakat, serta pengembangan keterampilan dalam melibatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Selain itu, pelatihan bagi orang tua dan anggota masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam mendukung sekolah juga sangat bermanfaat. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, diharapkan kedua belah pihak dapat lebih memahami peran masing-masing dalam mendukung pendidikan. Dan yang kelima ada survei dan kuesioner. Melakukan survei atau kuesioner kepada orang tua dan masyarakat untuk mengumpulkan pendapat dan masukan mengenai kegiatan kebijakan sekolah juga merupakan teknik yang efektif. Dengan mengetahui pandangan masyarakat, sekolah dapat menyesuaikan program dan kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Survei ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dan yang keenam ada kegiatan pengabdian masyarakat. Sekolah dapat melibatkan siswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bagian kurikulum. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi siswa, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Misalnya, siswa dapat terlibat dalam proyek lingkungan, kegiatan sosial, atau program kesehatan yang melibatkan masyarakat. Kegiatan ini membantu siswa memahami pentingnya peran mereka dalam masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial. Yang ketujuh ada publikasi dan informasi. Sekolah perlu secara aktif menyebarkan informasi mengenai kegiatan pencapaian dan perkembangan pendidikan kepada masyarakat. Publikasi dapat dilakukan melalui buletin, newsletter, website sekolah, atau media lokal. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan, masyarakat akan lebih memahami kegiatan sekolah dan merasa lebih terlibat dalam proses pendidikan. Dan yang selanjutnya ada proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas, melibatkan beberapa tahap yang saling terkait untuk memastikan bahwa kolaborasi antara sekolah dan masyarakat berjalan dengan efektif. 4 tahap utama dalam proses administrasi Husemas. Yang pertama ada fact finding, yang kedua ada penyusunan program dan pelaksanaan dan pengawasan. Yang pertama yaitu fact finding atau pengumpulan data. Tahap pertama dalam proses administrasi Husemas adalah pengumpulan data atau fact finding. Pada tahap ini, pihak sekolah melakukan identifikasi dan analisis mengenai kebutuhan, harapan, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait pendidikan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini meliputi yang pertama survei dan kuesioner. Menggunakan survei untuk mengumpulkan pendapat dari orang tua, siswa, dan anggota masyarakat mengenai program pendidikan yang ada dan harapan mereka terhadap sekolah. Yang kedua ada wawancara dan diskusi. Melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, orang tua, dan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang relevan. Dan yang ketiga ada observasi. Melakukan observasi langsung dengan lingkungan sekolah dan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada. Data yang terkumpul selama tahap ini akan menjadi dasar untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang kedua ada penyusunan program. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah penyusunan program. Pada tahap ini, pihak sekolah bersama dengan perwakilan masyarakat merancang program-program yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan hubungan dan kolaborasi. Proses penyusunan program meliputi yang pertama identifikasi tujuan. Menetapkan identifikasi tujuan yang jelas dan terukur beserta hasil fact finding. Tujuan ini harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan misi sekolah. Dan yang kedua ada perencanaan kegiatan. Merancang kegiatan-kegiatan spesifik yang akan dilaksanakan termasuk waktu, lokasi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Kegiatan ini bisa berupa seminar, workshop, bakti sosial, atau program pengabdian masyarakat.
Dan yang ketiga ada penentuan anggaran. Menghitung anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan mencari sumber pendanaan baik dari sekolah maupun masyarakat. Penyusunan program yang baik akan memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pendidikan. Dan yang ketiga ada pelaksanaan. Setelah program disusun, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan meliputi yang pertama, koordinasi dan komunikasi, melakukan koordinasi antara pihak sekolah, guru, orang tua, dan anggota masyarakat untuk memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan program. Yang kedua ada eksekusi kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana, termasuk pengorganisasian acara, penyediaan fasilitas, dan pelibatan peserta. Dan yang ketiga ada dokumentasi, mencatat semua kegiatan yang dilakukan termasuk peserta yang terlibat, materi yang tersampaikan, dan hasil yang dicapai. Pelaksanaan yang baik dan terencana akan membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir ada pengawasan. Di sini monitoring dan evaluasi. Tahap terakhir dalam proses administrasi Husemas adalah pengawasan yang mencakup monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, pihak sekolah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai. Proses pengawasan meliputi yang pertama monitoring, yaitu mengawasi jalannya kegiatan secara berkala untuk memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Monitoring dapat dilakukan melalui observasi langsung, pengumpulan umpan balik dari peserta, dan analisis data yang relevan. Yang kedua ada evaluasi, melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai untuk menilai keberhasilan program. Evaluasi ini dapat mencakup pencapaian tujuan, dampak program terhadap masyarakat, serta umpan balik dari peserta. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, pihak sekolah dapat merumuskan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Tindak lanjut ini penting untuk meningkatkan kualitas program dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Dan yang terakhir, mengenai keterlibatan guru dalam administrasi Husemas. Keterlibatan guru dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kolaborasi antara sekolah dan komunitas. Pertama, guru berfungsi sebagai jembatan komunikasi, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan siswa, dan mendengarkan masukan mereka. Kedua, dalam perencanaan program, guru memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan siswa sehingga kegiatan yang dirancang lebih relevan. Ketiga, guru bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan seperti mengorganisir seminar atau pengabdian masyarakat yang melibatkan partisipasi siswa dan masyarakat. Setelah kegiatan dilaksanakan, guru juga melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas program dan mengumpulkan umpan balik dari peserta. Selain itu, guru dapat membangun hubungan dengan masyarakat melalui keterlibatan dan kegiatan komunitas, serta mengintegrasikan pembelajaran berbasis komunitas ke dalam kurikulum. Dengan semua peran ini, keterlibatan guru tidak hanya memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik baik bagi siswa. Baik, dapat saya simpulkan dari penjelasan saya tadi, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas adalah pendekatan yang menekankan kerjasama antara institusi pendidikan dan komunitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Keterlibatan kepala sekolah, guru, staf administrasi, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam menjalin sinergi. Teknik seperti pertemuan rutin dan program kolaboratif digunakan untuk memperkuat hubungan ini. Proses Husemas meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan program, pelaksanaan, dan pengawasan yang memastikan dampak positif bagi pendidikan. Keterlibatan aktif guru sebagai fasilitator dan mediator juga krusial untuk mendukung perkembangan pendidikan yang berkualitas.
Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.